Operasi Mapenduma, kisah tim Kostrad Kopassus bebaskan sandera di Papua. Senin 8 Januari 1996 menjadi mimpi buruk untuk 12 peneliti tim Lawrence yang sedang mengumpulkan data di Mapenduma, Papua. Ratusan anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, pimpinan Daniel Yudas Kogoya menculik mereka dari base camp. Komandan OPM Kelly Kualik berusaha menukar 12 sandera itu dengan kemerdekaan Papua. Karena melibatkan warga negara asing, peristiwa ini jadi sorotan internasional. Selama dalam penyanderaan, para sandera digiring belusukan ke belantara Papua. Mereka tak mendapat cukup makanan, sehingga beberapa orang sakit. Mabes TNI menggelar satgas untuk membebaskan sandera di Mapenduma. Komandan Jenderal Kopassus saat itu Brigjen Prabowo Subianto ditunjuk menjadi komandan. Tim Kopassus yang dikerahkan berasal dari grup 5 anti-teror yang berseragam hitam-hitam. Selain itu, ada pasukan Batalion Lintas Udara Kostrad 330 dan pasukan penjejak yang terdiri dari putra-putra Irian milik Kodam Cendrawasih. Total pasukan yang dikerahkan mencapai 600 orang. Tapi sesuai permintaan dunia internasional, Prabowo mempersilakan tim International Committee of the Red Cross, Palang Merah Internasional, melakukan perundingan. Awalnya Kelly Kualik menunjukkan itikat baik. Mereka berniat membebaskan beberapa sandera yang sakit, termasuk Martha Klein yang sedang hamil. Namun saat detik-detik pelepasan sandera, tiba-tiba Kelly Kualik berubah. Dia berpidato dengan keras. Saya minta ubi harus dapat ubi, bukan minta ubi dikasih ketela. Artinya jelas, kemerdekaan harga mutlak untuk Kelly. Para sandera dan tim ICRC lemas, mereka sadar perundingan yang berliku ini menempuh jalan buntu. Maka Brigjen Prabowo langsung menggerakkan pasukan begitu mendengar lampu hijau. Pengintaian lewat udara dilakukan terus-menerus. Sebuah pesawat tanpa awak yang bisa mendeteksi panas tubuh ikut digunakan. Bukan perkara mudah melacak jejak sandera di tengah belantara Papua. Sebuah pesawat tanpa awak yang bisa mendeteksi panas tubuh ikut digunakan. Rupanya mereka berniat membunuh seluruh sandera yang berasal dari Indonesia dan hanya menyandera warga negara asing. Dengan histeris sisa sandera berlari menyelamatkan diri. Dalam keadaan putus asa mereka bertemu pasukan Linut 330 Kostrad yang telah mencoba mengikuti mereka berhari-hari. Pasukan pimpinan Kapten Agus Rohman tersebut menemukan permen dan pembalut wanita yang tercecer di hutan. Dua benda tersebut menambah keyakinan mereka tak jauh lagi dari sandera. Kami TNI Batalion 330, teriak salah satu anggota pasukan saat bertemu para sandera. Ketegangan para sandera itu berubah menjadi rasa lega. Mereka telah diselamatkan oleh pasukan elit baret hijau itu. Kapten Agus memerintahkan pasukannya membuat parameter dan melindungi para sandera yang selamat. Pasukan Yon 330 berkali-kali menembakkan senjata untuk mencegah OPM mendekat. Namun dia memutuskan untuk tak melakukan pengejaran atau melakukan pencarian pada dua sandera yang dibunuh. Alasannya jelas, kekuatan pasukan OPM tak diketahui. Mereka juga pasti akan berusaha keras merebut sandera yang kini berada di tangan TNI. Pasukan saya cuma 25 orang. Harus dibagi 21 menjaga di seberang sungai, satu lagi melindungi para sandera, kata Agus. Tim berkekuatan itu bermalam di hutan semalaman. Cuaca buruk dan kabut menyebabkan jarak pandang hanya 5 meter di dalam hutan. Kapten Agus terus berusaha memanggil bala bantuan.
Kami masih dalam keadaan tegang, baik mantan sandera maupun Batalion 330 tetap bersiaga menghadapi kemungkinan dari GPKO PEM bernafsu merebut sandera dari salah seorang sandera. Untunglah tak ada serangan malam itu. Keesokan pagi, personel tambahan tim Kopassus datang. Mereka bertugas mengamankan lokasi dan mengevakuasi jenazah Navi dan Mateis. Seluruh sandera pun dievakuasi dengan helikopter. Setelah 130 hari di sandera, para peneliti bisa menghirup napas lega tanggal 16 Mei tahun 1996. Mereka bisa pulang ke rumah dengan selamat. Pasukan TNI mendapat pujian dari dunia internasional atas prestasi mereka. Terima kasih telah menonton video ini, tetap tonton terus video lainnya untuk menambah wawasan dan cerita sejarah tentang Indonesia. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe dan komen.